Isan ini kan Menurut rumu yang mati-mati 40 menit. Iya, Bu. Sekarang. menurut WHO, hipertensi menjadi penyebab 45% kematian akibat serangan jantung dan 31% akibat stroke di seluruh dunia, negara berkembang. Sedangkan di negara maju itu 35%, kawasan Afrika memegang posisi tertinggi penderita hipertensi yaitu 40%, Amerika sebesar 35%, Asia Tenggara 36%, dan sedangkan Indonesia cukup tinggi yakni mencapai 32% dari total jumlah penduduk. Next. Riskesdas tahun 2018 menyatakan prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 ke atas sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan 44,1%, sedangkan yang terendah itu berada di Papua sebesar 22,2%. Kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63 juta lebih orang, sedangkan angka kematian Indonesia diakibatkan hipertensi yaitu 4.227 Lanjut nih. Kematian. Coba jangan dibacakan ini, persingkat saja. Panjang sekali ini mau dibaca. Ya, Bu. Angka kejadian hipertensi di Sulawesi Selatan tahun 2015 tertinggi di Kabupaten Goa, lalu Jeneponto, Pinrang, selanjutnya itu Enrekang, Sopeng, dan menurut Dinas Kesehatan Takalar tahun 2018 hipertensi masuk dalam daftar 10 penyakit tertinggi dengan kasus sebanyak 12,64 kasus. Pada tahun 2017 sebanyak 509 dan tahun 2018 sebanyak 1.478. Oke. Selanjutnya, Dek. Berikut rumusan masalah yaitu hubungan upaya pengendalian hipertensi pada lansia di Posyandu Lansia di Puskesmas Polong Bangkeng. Next. Berikut kajian pustaka. Next nih. Ke faktor hipertensi. Faktor risiko hipertensi. Lagi. Di sini faktor hipertensi itu terbagi menjadi dua, ada yang dapat diubah dan juga tidak dapat berubah. Di sini yang tidak dapat berubah itu ada riwayat keluarga, misalnya itu dari turunan ibu, ayah, kakek, dan nenek, usia pada laki-laki meningkatkan usia 45 tahun, sedangkan pada wanita usia lebih dari 50 tahun, jenis kelamin dewasa ditemukan pada pria dan wanita, ras ditemukan pada ras Afrika, Amerika daripada Kaukasia atau Amerika Spasifik. Sedangkan faktor yang dapat diubah itu seperti merokok, merupakan faktor penyebab hipertensi yang terdapat kandungan nikotin. Kedua itu kurangnya aktivitas fisik, seperti gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot-otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Ketiga itu mengonsumsi alkohol. Maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi alkohol dapat meningkatkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya itu kebiasaan meminum kopi seringkali dikaitkan dengan penyakit jantung koroner, termasuk peningkatan tekanan darah, kolesterol, dan hipertensi. Selanjutnya. Berikut kendala-kendala dalam pelaksanaan posyandu lansia. Yang pertama itu pengetahuan lansia
tentang manfaat yang dapat diperoleh dalam mengikuti posyandu lansia. Kedua itu jarak rumah dari posyandu lansia yang dekat akan membuat para lansia mudah untuk menjangkau lokasi lansia tanpa menimbulkan kelelahan masalah yang lebih serius. Yang ketiga itu dukungan keluarga. Dukungan keluarga berperan dalam mendorong minat atau kesediaan lansia untuk mengikuti kegiatan posyandu lansia. Yang keempat itu sikap terhadap petugas posyandu. Penilaian pribadi atau sikap yang baik terhadap petugas merupakan dasar atas kesiapan atau kesediaan lansia untuk mengikuti kegiatan posyandu. Berikut kerangka teori dan kerangka konsep. Di sini ada kerangka konsep variabel bebas, yaitu sikap penderita, pengawasan dari pihak keluarga, pengetahuan penderita tentang hipertensi, dan variabel terikatnya yaitu upaya pengendalian hipertensi. Next. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Jenis yang digunakan itu menggunakan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Waktu dan tempatnya itu ada di Puskesmas Polombangkeng Utara, Kabupaten Goa. Populasinya yaitu semua lansia yang berada di Puskesmas Polombangkeng Utara. Sampelnya itu lansia yang berada di Puskesmas Polombangkeng Utara yang sekitar 54 responden. Teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik sampel random sederhana atau biasa disebut dengan simple random sampling. Pengumpulan data yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden berupa data tentang umur, jenis kelamin, sikap penderita, pengawasan, dan pihak keluarga. Di sini melalui kuesioner dan wawancara secara langsung terhadap responden. Data sekundernya itu diperoleh dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan studi pustaka serta internet. Instrumen penelitiannya ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan kuesioner tertutup. Sedangkan analisis data itu analisis univariat atau analisis persentase, analisis bivariat dilakukan untuk menguji hubungan variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Dr. Siti Raudah. Siapa namanya ini? Wiwi Karmila. Wiwi Karmila. Kau sebetulnya mau meneliti apa ini? Apa yang kau mau teliti, Wiwi? Apa judulnya? Faktor yang berhubungan dengan upaya pengendalian hipertensi Bu pada lansia di posyandu lansia. Nah, upaya pengendalian itu adanya di puskesmas. Nah, memang di situ tinggi hipertensi pada lansia di situ. Iya Bu, di tahun 2018. Iya, oke. Nah, kalau kamu meneliti tentang apa tadi itu? Penata laksanaannya. Apa tadi yang diteliti nih? Upaya pengendalian lansia. Kalau kamu meneliti pengendalian hipertensi berarti Anda meneliti upaya pengendalian hipertensi di puskesmas. Jadi sampelnya kalau saya mendengar tadi penjelasanmu itu sama dengan kalau kamu meneliti pemanfaatan posyandu lansia. Nah, jadi kalau kamu mau meneliti mengenai pengendalian hipertensi di situ sebaiknya itu penelitiannya di puskesmas.
yang kepada pengelola program hipertensi. Kenapa hipertensi lansia di situ masih tinggi? Nah, nanti itu di cross check ke lansianya. Apakah misalnya dia memang menjadi target dari pengendalian hipertensi pada lansia di wilayah puskesmas itu. Jadi kalau kamu meneliti tentang pengendaliannya, nah ini lebih cocok Anda meneliti di puskesmasnya. Bagaimana sih penata-laksanaan pengendalian hipertensi di puskesmas. Jadi kerangka konsepnya itu, kerangka teorinya mengambil dari kerangka teori atau alur dari penata-laksanaan pengendalian hipertensi pada lansia yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Ada itu. Nah, jadi kalau saya sarankan lebih cenderung nanti kepada penelitian kualitatif. Karena tadi sepertinya kalau kau langsung ke lansianya itu kita tidak tepat di sasaran penelitianmu. Kau mau meneliti pengendalian, tapi aku tanya lansia. Nah, jadi kalau mau kita bertanya tentang pengendalian, mengetahui bagaimana cara pengendalian hipertensi di wilayah itu, lebih cocoknya yang kita wawancarai adalah petugas puskesmas yang menangani penata-laksanaan lansia. Oke, saya kira itu tanggapan dari saya, Ibu Sil. Baik, terima kasih Bu Oda. Selanjutnya dipersilakan kepada Muhammad Nur Ihsan untuk menyampaikan materinya. Bu, bisa dilanjut dulu Bu, soalnya radio masjid Bu besar sekali. Oke, kepada Royan Intias. Silahkan. Dipercepat ya, Dek. Tinggal berapa orang ini, Bu Sil? Sisa 4, Bu. Kalau sisa Ihsan, Adik Marlinawati, Zarka, Fahrul Islam. Sama siapa tadi ini? Iya, sama ini 5, Bu. Ya, oke. Ya, dipercepat ya semuanya. Baik, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, adapun calon peneliti yang saya angkat pada kesempatan kali ini ialah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien rawat inap di UPTD Puskesmas Belawa, Kabupaten Wajo. Lalu adapun latar belakangnya ialah menurut WHO 2020 bahwasanya seluruh dunia memerlukan perubahan mendasar dalam pemberian layanan sehingga tercapainya pelayanan yang berkualitas yang tersampaikan dengan belas kasih, berfokus pada kebutuhan orang dan komunitas, sebab memberikan layanan dengan belas kasih telah terbukti meningkatkan hasil di beberapa tempat. Lalu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2009 bahwasanya mutu pelayanan dasar minimal di bidang kesehatan ialah ukuran kuantitas dan kualitas barang atau jasa, kebutuhan dasar kesehatan, serta pemenuhan standar teknis agar hidup secara layak. Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Next. Lalu adapun yang menjadi masalah pada penelitian ini ialah terjadinya penurunan jumlah pasien yang merupakan salah satu indikasi dari ketidakpuasan pasien pada pelayanan puskesmas. Keadaan kurangnya pasien terjadi karena tuntutan kebutuhan pasien semakin meningkat, namun tidak diiringi dengan perbaikan tindakan pelayanan. Lalu adapun alasan mengapa lokasi penelitian diambil di UPTD Puskesmas Belawa, karena UPTD Puskesmas Belawa merupakan satu-satunya puskesmas rawat inap yang ada di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan berdasarkan survei pendahuluan yang
yang telah dilakukan, bahwasanya masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki pada bagian instalasi rawat inap UPTD Puskesmas Belawa. Next. Adapun rumusan masalahnya ialah apa saja yang mempengaruhi kepuasan pasien rawat inap di UPTD Puskesmas Belawa. Lalu tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor kepuasan pasien rawat inap di UPTD Puskesmas Belawa dari segi bentuk fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Lalu adapun manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, lalu dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien. Next. Lalu adapun hipotesis penelitian ini, yang pertama hipotesis awal yaitu tidak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien rawat inap di UPTD Puskesmas Belawa. Lalu hipotesis alternatifnya ialah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien rawat inap di UPTD Puskesmas Belawa. Next. Adapun definisi operasional pada penelitian ini ialah pasien rawat inap ialah pasien yang menerima pelayanan di instalasi rawat inap dan telah menginap selama minimal 2 hari dan maksimal 5 hari, baik yang dirujuk ke rumah sakit rujukan ataupun tidak. Lalu kepuasan pasien ialah perasaan senang yang timbul akibat pelayanan yang diperolehnya selama dirawat di puskesmas. Next. Adapun kerangka teori yang bisa kita lihat di sini. Lalu next, berdasarkan kerangka teori tadi, adapun kerangka konsep yang saya angkat ialah ada variabel dependennya ialah kepuasan pasien dan variabel independennya ialah bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, serta empati. Next. Adapun metodologi penelitiannya, yang pertama pendekatan penelitian. Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif observasional dengan desain cross-seksional. Lalu lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, waktu tidak diketahui. Lalu populasi pada penelitian ini ialah seluruh pasien rawat inap di UPTD Puskesmas Belawa, dan sampelnya ialah pasien rawat inap 1 bulan terakhir atau pasien 1 bulan terakhir sebelum dilakukannya penelitian. Next. Adapun teknik penarikan sampelnya ialah sampel acak, dan sumber datanya itu terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan menggunakan angket dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder yaitu data-data yang telah ada sebelumnya. Lalu adapun teknik pengumpulan datanya ialah pengisian kuesioner dengan skala Likert dan observasi. Lalu teknik analisis datanya ialah statistik, inferensial, analisis uji hubungan. Next. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Dr. Siti Raudah. Baik, terima kasih Bu Sil. Pertanyaan saya adalah Andi Marlinawati, di situ yang dirawat inap di puskesmas apa itu situ? Puskesmas apa situ? Puskesmas di Puskesmas Belawa itu siapa saja pasien yang dirawat inap di situ? Karena biasanya kalau ada pasien yang ini itu langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah, yang dirawat di situ apa saja? Jenis penyakit apa saja? Biasanya. Betul, Bu.
Atau hanya persalinan saja yang di situ? Ada juga Bu persalinan, ada memang juga khusus persalinan Ibu. Rawat inap persalinan ada Ada juga. juga. Ada juga kayaknya itu Bu yang selain persalinan ada Bu 3 kamar Ibu. Ada yang ruang 1 kamar untuk ruang anak dewasa sama sama 1 ruang isolasi untuk penyakit menular Ibu. Oke. Nah, rawat inap. Nah, biasanya berapa hari mereka dirawat di puskesmas? Rata-rata hari rawatnya di situ berapa? Kalau itu Bu masih kurang tahu Bu karena belum saya punya datanya Ibu. Oke. Nah, begini ya, kalau kita mau meneliti tentang kepuasan pasien, apalagi kepuasan pasien, nah kita harus lihat berapa hari rawat inapnya. Jadi meneliti tentang kepuasan itu minimal 3 hari baru dia bisa menilai. Baru bisa dinilai kepuasannya, ya. Kemudian kalau rawat jalan, ya itu dia sudah lebih dari 1 kali. Itu juga sama standarnya, harus 3 kali berkunjung, minimal 3 kali, supaya dia bisa menilai tentang kepuasan yang diterima, kepuasan pelayanan yang diterima oleh pasien itu. Jadi nanti dilihat apakah, coba nanti diobservasi, kalau ini memang mau dilanjutkan untuk penelitian skripsi, itu di situ berapa rata-rata hari rawat di situ di puskesmas itu, supaya kita bisa meneliti karena kepuasan itu tadi bisa diteliti setelah menurut jurnal artikel itu minimal 3 hari dirawat inap. Jadi tolong nanti lebih difokuskan untuk melihat hari rawat di situ, karena kan apalagi sekarang BPJS itu di rumah sakit saja biasanya itu maksimal ada penyakit beda-beda penyakit, ada maksimal 3 hari, ada yang maksimal 5 hari. Nah, seperti itu. Jadi tolong nanti diperhatikan itu ya. Iya Bu. Oke, sekira dari saya Ibu Sil. Oke, baik, terima kasih Bu Oda. Selanjutnya sudah siap Ihsan? Iya, Bu. Ya, silahkan Ihsan. Bismillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk judul saya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi angka kejadian stunting di Desa Bontomaranu, Kecamatan Lauk, Kabupaten Maros. Tabe dulu Isan. Ibu Sil tabe kita yang nanti yang tanggapi anunya Isan, karena saya mau salat dulu dek. Oh iya Bu, ya. Iya, Bu. Mau salat asar dulu, iya oke. Baik, kenapa Anda masukin? Baik, pada latar belakang secara global pada tahun 2019 sekitar 144 juta anak usia di bawah 5 tahun menderita stunting, dan 2/3 berada di wilayah Afrika dan Asia Tenggara. Menurut Global Nutrition Report pada tahun 2020 menyebutkan kawasan Asia Tenggara memiliki prevalensi sebesar 24,7% dan menjadi kawasan di Asia tertinggi kedua setelah Asia Selatan. Selanjutnya, angka stunting pada anak di bawah 5 tahun di Indonesia masih lebih tinggi dari rata-rata Asia Tenggara. Indonesia menempati urutan keempat dengan angka stunting pada anak di bawah 5 tahun di kawasan Asia Tenggara setelah Timor Leste, Laos, dan Kamboja. Pada grafik di sebelah menunjukkan bahwa
beberapa negara memiliki Tulisan. Ini prevalensi. bukan Ihsan. Ya, Bu. Bukan grafik ini nah, diagram. Diagram. Kamboja menunjukkan angka sekitar 32,3%, kemudian Laos menunjukkan sebesar 33,1%, dan Timor Leste memiliki persentase 51,7%. Di Indonesia, angka stunting pada anak di bawah 5 tahun masih lebih tinggi dari rata-rata Asia Tenggara. Mohon maaf Bu, hilang hasil editingnya. Jadi saya jelaskan di bagian grafik. Di Indonesia secara berurutan sejak tahun 2007 sampai 2018 persentasenya tidak terlalu signifikan menurun, namun dibandingkan dengan tahun 2013 hingga ke 2018 terjadi penurunan yang tidak terlalu signifikan. Kemudian di Provinsi Sulawesi Selatan, menurut data Ditjen BPD Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 menyebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki angka stunting 7,0% dengan jumlah anak stunting sebanyak 5.475 jiwa. Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros, menjadi daerah dengan angka stunting tertinggi, yaitu sebesar 9,5%. Kabupaten Maros ini memiliki 3 desa dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu desa tertinggi yang memiliki prevalensi Desa Bontomaranu dengan angka stunting yaitu 24,3% dengan rincian stunting pendek sebanyak 54 anak dan pendek sekali sebanyak 3 dari total 276 anak. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah bahwa fokus yang akan dikaji di sini yaitu apakah berat lahir, tingkat pendidikan ibu, tingkat tinggi badan ibu, dan pemberian ASI eksklusif berpengaruh terhadap kejadian stunting. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting di Desa Bontomaranu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Hipotesis yang diambil di sini adalah lanjut Ihsan. Langsung ke definisi, Ya. langsung ke kerangka Bu atau Iya, kerangka teori. Coba definisi operasionalnya. Sesuai yang variabel yang diteliti, Bu. Oke. Baik, di sini ada merupakan kerangka teori yang saya ambil dari Kementerian PPN di buku yang disusun oleh Bappenas tahun 2018. Di sini pada kerangka teori ini dijelaskan bahwa penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk khususnya stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Penurunan stunting ini beratkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan, khususnya akses terhadap pangan bergizi, lingkungan sosial, dan praktik pemberian makanan bayi dan pengasuhan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan dan keturunan. Selanjutnya adalah Coba langsung Ihsan ke kerangka konsep. ini, Bu. Oke. Terus slide selanjutnya.
Selanjutnya terkait jenis penelitian, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional, yaitu untuk mengkaji hubungan antar variabel. Dengan lokasi penelitian dilakukan di Desa Bontomaranu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Ya, Selanjutnya terkait populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini saya bagi dalam dua populasi, yaitu seluruh balita usia 24 sampai 59 yang stunting sebanyak 67, kemudian kontrolnya seluruh balita usia 24 sampai 59 bulan yang tidak stunting sebanyak 209 anak. Sampel di sini menggunakan rumus Slovin. Sampel pertama lanjut, Ihsan. didapatkan Lanjut. 57. Tekniknya. Tidak teknik tadi. Ya, Selanjutnya teknik dalam penelitian ini yaitu Pengumpulan wawancara dan observasional dan selanjutnya untuk pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode non-random sampling. Sumber data yang dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu melakukan survei langsung terhadap objek yang dikaji, dan instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner, mikrotois, dan beberapa perlengkapan lainnya. Juga perlengkapan untuk memperoleh data primer melalui wawancara. Dan selanjutnya analisis data. Sudah ini tidak ada nih? Tidak ada, Bu. Oke. Baik. Kalau dilihat dari latar belakang itu sudah bagus. Alasan untuk meneliti, alasan Ihsan kenapa memilih penelitian stunting, mengapa mau meneliti di lokasi di Desa Bontomaranu. Nah, coba Ihsan buka kerangka teorinya. Nah, ini kerangka teori. Kalau kita lihat tadi kerangka konsepnya itu variabel yang mau diteliti itu tinggi badan ibu, berat badan lahir. Nah, itu jika dilihat dari kerangka teori ada di mana? Kalau di kerangka teori yang ini, Bu, tidak kalau beberapa ada dalam variabel